Pak Budi, tadi siang ini Pak Anies mengkritik pemerintah saat ini, begitu Pak, yang mengatakan bahwa banyak dari kebijakan Pak Anies sebelumnya yang tidak dilanjutkan atau dipotong gitu Pak oleh pemerintah saat ini. Ini ya, saya jelasin ya. Saya masuk itu Oktober 2022. APBD sudah berjalan 2022 untuk 2023. Itu ya. Yang kedua, tidak ada kegiatan untuk masyarakat saya yang berhentikan, tidak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada. KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya kan nggak motong KJP. Masa ada siswa yang kaya dapat KJP? Enggak juga, ada BPK, ada BPK. Semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada. Ya. Jelas ya, jelasin seperti itu. Silakan untuk berlaga di pilkada, tapi jangan mengkapitulkan saya. Kemarin ada acara yang biasa dihadiri oleh Gubernur Jakarta, tapi ternyata Heru Budinya nggak datang. Yang datang malah Anies Baswedan. Kok bisa? Ya, ini memang keseruan baru pasca Pilpres. Ternyata Pilkada Jakarta, Pilkada 2024, Pilgub Jakarta ini memang rasanya rasa-rasa Pilpres juga. Kita ingin suasana itu kembali. Kita ingin suasana pemerintah provinsi yang penuh kasih sayang pada warganya. Pemerintah provinsi yang melihat rakyat seperti saudara-saudara dan anak-anaknya sendiri. Bukan pemerintah provinsi yang pelit sama warganya, bukan pemerintah provinsi yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya. Karena itu kita akan pastikan kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab kritikan Anies Baswedan terkait kinerjanya di Jakarta. Heru tidak terima jika dirinya dituduh telah memotong program Anies Baswedan usai tidak lagi jadi Gubernur DKI pada 2022 lalu. Heru mempersilahkan Anies untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024, tapi tidak mengkambing hitamkan dirinya. Jakarta sepeninggal Pak Anies Baswedan ini rupanya menjadi banyak bermasalah kembali. Banjir bertambah parah. Padahal di eranya Anies itu sudah bisa terselesaikan dengan baik. Kalaupun banjir dalam hitungan jam cepat surut. Ini lama sekali surutnya. Belum kemudian ada Dirut Transjakarta. Baru diangkat 2 bulan oleh Heru Budi. Kemudian tertangkap KPK. Dijadikan tersangka oleh KPK. Ini kayaknya Pak Heru Budi baru menyadari bagaimana pusingnya, ribetnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sehingga muncullah seruan, Pak Anies, tolong bantu Pak Heru Budi. Kasihan dia kebingungan. Ya, mungkin Herunya sih nggak berani ya, nggak mungkin, gengsi dong. Tapi kalau faktanya begini, ya harusnya stafnya Pak Heru Budi datengin lah, deketin stafnya Pak Anies. Nanti dibantunya lewat jalur belakang lah, jangan sampai ketahuan. Kasihan ini warga Jakarta. Sudah enak-enak, sudah membaik di eranya Pak Anies, kok malah jadi kacau balau lagi di eranya Heru Budi. Komunitas yang kemarin suka dengan bersepeda, kemudian fasilitas bersepedanya sangat dalam target dikurangi dan atau dibatasi. Misalnya masyarakat yang kemarin sangat setuju dengan dihapuskannya PBB untuk tanah ataupun pihak tanah atau rumah yang bernilai di bawah 2 miliar rupiah, tapi kemudian diberlakukan lagi. Tentu mereka sangat kecewa. Termasuk juga masyarakat agama, gitu ya, komunitas agama yang kemarin mereka mendapatkan pada masa Pak Anies mendapatkan apa yang disebut dengan BOTI, biaya operasional tempat ibadah. Itu bukan hanya untuk masjid, tapi juga untuk gereja, untuk semua. Dan ternyata kan pada zaman ini dipotong luar biasa. Belum lagi gitu, masyarakat kampung Bayam misalnya. Nah mereka ini kecewa ya dengan apa yang terjadi setelah Pak Anies tidak lagi menjadi gubernur. Dan mereka menginginkan agar itu semuanya bisa diulangi. Sehingga nah ini tentu aspirasi yang tersampaikan dari mereka ke TKS ya, dan tentu kita akan berjuangannya. Karenanya kalau kemudian tagline-nya adalah untuk kembali menjadikan Jakarta yang maju kotanya, bahagia warganya, ya itu bisa saja menjadi tagline bersama yang kita berjuang bersama. Anies diminta bantu Heru.
Siapa yang bilang nanti? Saya kira ini warga Jakarta juga yang bilang ya. Kasihan warga Jakarta ini Ciliwung meluap. Nah, kita lihat, kita besarin ya. Warga Kebonpala kembali terendam banjir 1 meter. Kasihan sekali ya. Ibu kota ini. Waktu Anies menjabat memang banyak petugas ya yang nggak tidur untuk mencegah menangani banjir. Jadi kalaupun terjadi banjir ya tadi cepet banget. Rata-rata kurang dari 4 jam. Tapi setelah Pak Anies tidak lagi menjabat, barangkali ini petugasnya mungkin santai lagi karena tidak ada arahan, tidak ada instruksi. Nah ini yang sangat disayangkan di eranya Pak Heru Budi. Dan kalau kita dengar tuh para pendukung Heru Budi, ya, pendukung Heru Budi tuh ya pendukung rezim saat ini kali ya. PLT ini hebat katanya. Kerja 5 hari saja seperti 5 tahunnya Pak Anies. Faktanya. Ini faktanya. Ini kita belum buka berita yang berikutnya ya. Aduh. Hebat nih ya PLT Jakarta hari ini. Bisa bikin kolam renang tanpa disebarluaskan media. Ya kan media-media mainstream nggak banyak yang menayangkan. Barangkali dipesan untuk stop. Jangan ditayangkan. Repot. Kunchoro ex Dirut Transjakarta jadi tersangka KPK. Ini respon Heru Budi. Jadi Heru Budi itu baru saja 2 bulan yang lalu mengganti Dirut Transjakarta oleh orangnya dia gitu ya. Baru 2 bulan malah sudah jadi tersangka KPK. Jadi tentu ini sebuah pilihan yang sangat tidak tepat. KPK menetapkan mantan Direktur Utama atau Dirut Transjakarta M. Kunchoro Wibowo sebagai tersangka kasus korupsi Bansos Beras Kemensos tahun 2020-2021. Ini bareng gak ya sama siapa itu? Mantan Menteri Sosial tuh? Aduh, kok lupa lagi sih. Ada yang ingat? Ya, boleh cantumkan di kolom komentar ya. Sama gak ya itu? Eranya. Kalau begitu kan berarti satu kubu itu, satu gengs. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi membeberkan alasan menunjuk M. Kunchoro Wibowo sebagai Dirut Transjakarta pada Januari 2023 lalu. Berarti ya baru 2 bulanan ya. Ini kan kita ketahui Kunchoro Wibowo ini telah mengundurkan diri dari jabatannya usai 2 bulan dilantik sebagai Dirut Transjakarta. Dapat ini nggak ya kalau baru 2 bulan dapat apa namanya? Pensiun. Enggak kali ya, harusnya enggak ya. Heru berujar saat itu dirinya melihat Kunchoro sebagai seorang profesional yang berpengalaman di bidang transportasi. Pertama, beliau berpengalaman di bidang transportasi, kata Heru kepada wartawan Kamis kemarin. Ya, Kamis kemarin, hari ini ya, bukan kemarin. Nah, pertama, keduanya nggak ada. Nah inilah persoalan kita hari ini ya. Kalau didasarkan mencari orang yang profesional, banyak. Cari orang yang pintar, mudah. Cari orang yang berintegritas, cari orang yang bermoral, cari orang yang berkarakter positif, benar, baik, itu yang sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa kalau mau melakukan prosesnya dengan betul-betul, dengan pendekatan psikologi. Saya kira itu bisa menjadi salah satu cara gitu untuk memfilter integritas seseorang. Ya apalagi yang dicari hanya sekedar dari kubunya saja gitu ya. Cari dari kubunya siapa yang kira-kira yang paling profesional di sini, yang paling prof. Namun saat ini Heru telah menunjuk Direktur Teknik M. Indrayana sebagai PLT. Jadi PLT Gubernur mengangkat PLT Dirut Transjakarta. Ini kok banyak yang nggak asli hari ini ya. Bukan sekedar ijazah yang nggak asli. Jabatan pun bisa dibilang ini dalam tanda petik tidak asli. Karena PLT. Dan luar biasa. Kalau tidak salah itu hitung-hitungannya berapa? 60% pemimpin daerah itu PLT. Ngeri nggak sih? Padahal PLT itu adalah pilihan rezim. Jadi kalau rezim menginginkan sesuatu, ini logika rakyat jelata saja ya. Itu dengan mudahnya 60% saja sudah terkondisikan. Apa nggak mengerikan tuh? Ya tentu kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan orang-orang ini, orang-orang yang meskipun
orangnya rezim gitu, tapi tetap bisa mengedepankan kepentingan rakyat jelata. Ya minimal kita bisa mendoakan itu ya. Tentu sambil kita awasi baik-baik. Benar-benar